Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang seni budaya. Nah, di dalam seni budaya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada seni tari, yang kedua ada seni musik, yang ketiga ada seni teater. Nah, kali ini kita akan mempelajari seni teater yang kegiatannya bernamakan Aku Meniru. Sebelumnya, perkenalkan saya dulu ya. Nama saya Putri Emily dengan NIM 233141046. Saya kelas PGMI 4B. Eh, saya membuat video ini guna untuk menyusun tugas mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah yang diampu oleh Ibu Kustiarini. Kegiatan kegiatan kita bernamakan Aku Meniru, yang kegiatannya yaitu berlatih mengamati, mengingat, dan menirukan makhluk hidup ataupun objek yang ada di sekeliling. Meniru, mimesis, dan pantomim. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, di sini ada kertas yang kertas ekspresi ya, kertas yang dirasakan. Nah, di sini contohnya nih, teman-teman dilihat ya. Di sini ada sebelum pembelajaran ekspresi kita masih datar nih, masih cemberut. Nah, sesudah pembelajaran mungkin nanti akan tersenyum cerah seperti emoji ini. Nanti di akhir pembelajaran kakak akan tanya ke kalian bagaimana ekspresi kamu sekarang nih. Kan tadinya sebelumnya cemberut nih. Apakah sesudahnya akan cemberut lagi atau marah atau lelah atau malah tersenyum cerah seperti yang dicontohkan kakak nih. Nanti bakal aku tanyakan di akhir pembelajaran ya. Sekarang kita lanjut ke materi dulu ya, teman-teman. Di sini ada mimesis dan pantomim. Mimesis itu apa sih? Mimesis ini berasal dari bahasa Yunani nih, teman-teman, yang berarti imitasi, meniru ya. Mimesis adalah tiruan pelaku atau peristiwa antar manusia dalam konteks teater. Mimesis merupakan proses peniruan nih, teman-teman. Biasanya konsep mimesis itu atau meniru nih digunakan sebagai bagian dari latihan dasar keaktoran nih, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada pantomim, teman-teman. Salah satu bentuk pertunjukan drama tanpa menggunakan kata-kata, di mana fokus permainan hanya pada gerak tubuh serta mimik dan ekspresi wajah untuk mengkomunikasikan cerita yang dimainkan. Seringkali eh, pertunjukan ini diiringi dengan musik ya, teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah melihat pantomim ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum, nanti akan kakak kasih contoh di sini akan kakak kasih video ya. Di sini akan kakak tampilkan video. Nanti kalian bisa mencari ciri-ciri dari kedua video tersebut, apakah ada perbedaan, dan juga nanti bisa disimpulkan di video yang pertama itu video apa, yang video kedua itu video apa juga. Nah, nanti sambil diperhatikan ya teman-teman videonya. Nanti akan kakak putarkan nih videonya sebentar lagi. Bentar ya.
Nah, gimana tadi nih videonya nih teman-teman? Apakah udah tahu ciri-cirinya, ciri-ciri atau perbedaan dari kedua video tersebut tuh apa nih? Terus yang pantomim tuh yang di video yang keberapa sih? Nanti bisa kasih tahu ke kakak ya, video yang pantomim itu yang video yang keberapa. Nah, kalau misalnya ciri-cirinya nih teman-teman, kira-kira ciri-ciri yang paling menonjol tuh apa sih di kedua video tersebut nih? Kalau misalnya dari kakak sih, kalau yang video kedua itu, kalau yang di video pertama itu tanpa menggunakan riasan ya, tanpa menggunakan riasan wajah, tapi sudah bisa menirukan orang gitu ya, tapi tidak full bentuk tubuhnya itu kita tiru, enggak ya. Jadi cuma ekspresi dan gerakannya aja. Nah, kalau misalnya yang di video kedua itu, eee, menggunakan riasan ya, teman-teman, menggunakan riasan dan juga, gerakannya itu diiringi musik ya, teman-teman. Ciri yang paling menonjol ya kalau menurut Kakak. Nah, kalau menurut kalian, apa aja sih ciri-ciri kedua videonya? Nanti bisa ditulis ya di buku tulis kalian. Nah, selanjutnya di sini kita akan bermain nih teman-teman. Selanjutnya kita akan bermain, bermain apa sih Kak? Di sini kita akan bermain cermin orang ya. Caranya gimana nih Kak bermainnya? Nah, caranya kayak gini nih teman-teman. Di sini nanti kita akan bentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang atau berpasangan ya teman-teman. Nanti satu orang berperan sebagai tokoh dan juga satunya berperan sebagai cermin. Nah, jadi yang si tokoh ini yang berperan sebagai tokoh nanti akan membuat gerakan dan ekspresi yang akan Kakak ucapkan nih teman-teman. Ada satu kata kunci yang bakal Kakak ucapin nanti akan diperagakan oleh si tokoh tersebut nih. Nanti setelah hitungan ketiga 1, 2, 3 nanti cermin akan mencontohkan gerakan yang tadi si tokoh lakukan gitu gerakannya. Nah, nanti cermin akan melakukan nih gerakannya nih yang dilakukan sama, tokoh, yang tadi sudah melakukan gerakannya. Oke, paham ya rules-nya ya teman-teman? Mungkin langsung kita coba kali ya. Nah teman-teman udah berpasangan belum nih kira-kira? Udah buat kelompok yang isinya 2 orang belum nih? Sudah, kalau misalnya sudah, nanti akan Kakak kasih kata kunci. Nanti si yang berperan sebagai tokoh nanti akan menirukan, akan melakukan gerakan yang, Kakak sebutkan kata kuncinya ya. Oke, siap ya teman-teman? Kata kunci pertama yaitu menyisir rambut. Oke, si tokoh udah melakukan ya gerakan menyisir rambut. Nanti kita akan lihat gerakan si cermin. Nanti bakal sama persis atau enggak ya. Kalau misalnya tidak, nanti di permainan di putaran yang pertama ini, pasangan ini sudah gugur ya kalau misalnya tidak persis. Nah, mari kita lihat ya teman-teman, tadi katanya apa? Menyisir rambut. Oke, 1, 2, 3 silahkan cermin. Wah, bagus sekali. Gimana nih teman-teman? Apa udah akurat 100% atau belum tepat nih teman-teman? Teman-teman bisa nilai ya nanti ya. Nanti setelahnya akan lanjut permainan yang seperti itu ya. Nanti di putaran kedua, nanti di sini tokoh dan cermin akan bertukar peran nih teman-teman. Misalnya tadi yang orang pertama ini udah sebagai tokoh. Nah, di putaran kedua orang yang kedua bisa mencoba menjadi tokoh. Nah, nanti bisa dicoba ya, permainannya. Gimana nih permainan yang pertama, seru nggak nih teman-teman? Wah, kalau menurut Kakak sih seru ya. Seru sekali nih, bisa menghibur kita dan juga bisa mengingat gerakan yang dilakukan tadi ya. Jadinya bisa melatih daya ingat nih.
Seru banget ya. Terus kalau misalnya sudah seru nih di permainan pertama, Kakak lanjut ke permainan yang kedua nih, teman-teman, yang nggak kalah serunya nih. Permainan apa sih, Kak? Nih, di sini ada permainan pantomim aktivitas sehari-hari. Wah. Nah, kalau misalnya ini Kakak minta kalian bentuk lingkaran ya, teman-teman, bentuk lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Ya, sudah dibuat lingkaran kecilnya ya. Nah, nanti akan Kakak tunjuk satu dari kalian, untuk berdiri di tengah lingkaran nih, keluar dari lingkaran dan juga nanti akan berdiri di tengah nih, berdiri di tengah lingkaran nih. Nah, sebelum masuk ke permainannya, Kakak akan kasih rules-nya nih, teman-teman, kasih peraturannya. Jadi peraturannya ini tidak boleh berbicara atau mengeluarkan suara. Jadi fokusnya ini pada gerakan tubuh dan juga ekspresi wajah. Tadi rules-nya apa, teman-teman? Iya, betul. Tidak boleh mengeluarkan suara. Nah, untuk yang di tengah nanti akan, mencontohkan gerakan ya, melakukan gerakan yang pastinya tidak boleh mengeluarkan suara ya. Terus nanti yang di lingkaran akan menebak apa sih gerakan yang dilakukan, yang di tengah tersebut. Misalnya gerakan menyisir rambut. Nah, berarti yang di lingkaran harus menebak, eee kata yang dilakukan, misal ditebaknya menyisir rambut, nah itu berarti benar. Kalau misalnya gerakannya menyisir rambut, tapi ditebak oleh lingkarannya, sikat gigi, itu berarti salah ya. Nah nanti, eee, kalau misalnya yang di tengah berhasil, terus nanti, akan di-rolling lagi, nanti ada, selanjutnya yang keluar dari lingkaran, nanti yang di lingkaran akan, menebak lagi. Oke, kayak gitu ya. Seru ya, teman-teman, permainan yang kedua. Bisa dicontohkan ya, bisa dilakukan di, dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, gimana nih teman-teman, kira-kira permainan mana nih yang paling seru? Kalau menurut Kakak sih permainan yang kedua ya, yang seru ya, pantomim aktivitas sehari-hari. Jadi kita bisa menebak-nebak gitu, lebih menebak apa yang diperagain gitu. Jadi lebih seru lah kalau menurut Kakak. Jadi Kakak lebih suka yang permainan kedua. Kalau misalnya kalian, lebih suka ke permainan yang keberapa nih? Nah, untuk selanjutnya di sini keluarkan buku tulis kalian ya. Selain Kakak suruh tulis ciri video kedua yang tadi Kakak tampilin, nanti kalian akan Kakak suruh, jawab pertanyaan Kakak nih di sini. Pertanyaannya yaitu, eee, menirukan gerakan itu mudah atau susah sih? Menirukan gerakan orang lain itu mudah atau susah? Nah, kalau misalnya mudah, kasih tahu dong alasannya apa, kalau misalnya susah, kasih tahu dong alasannya apa juga. Nah, bisa ditulis di buku tulis kalian ya, teman-teman. Oke, kalau misalnya sudah dijawab dan juga sudah dicatat pertanyaan Kakak, Kakak lanjut ke kegiatan kita yang selanjutnya nih. Nah, ini dia. Apa yang kamu rasakan saat ini, teman-teman? Tadi kan Kakak di awal udah, ngasih tahu ya, nanti akan ada, lembar ini nih di akhir, lembar ini di akhir. Nah, kalian bisa, tulis nih apa yang kamu rasain saat ini. Bukan ditulis, digambar ya, digambar nih, di sini kan. Sebelumnya ini kita cemberut nih. Nah, sesudahnya kalau misalnya yang punya Kakak, sesudahnya ini, Kakak tersenyum riang nih, teman-teman. Nah, kalau misalnya yang punya teman-teman gimana nih? Sebelumnya cemberut, terus sesudahnya, ekspresinya bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Apakah tersenyum juga seperti Kakak? Atau, marah? Atau bingung? Atau lelah? Bisa ya digambar di sini nih emojinya ya. Oke. Nah, mungkin, itu aja materi dari Kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.